Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian rutin setiap Senin malam bersama Masjid As-Sunnah Ampana, Sulawesi Tengah. Dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dapat mengikuti kajian ini melalui live online di Facebook dan YouTube. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat apa yang kita lakukan ini termasuk dalam amal soleh, mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Dan kita semuanya insya Allah semoga termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga, karena kita berusaha menempuh jalan atau cara menuntut ilmu walaupun hanya melalui online. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita semuanya insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang satu permasalahan penting dalam syariat yang juga banyak menjadi perdebatan di masyarakat, yaitu tentang hukum gambar bernyawa. Terlebih lagi bermunculan berbagai macam versi terbaru, mulai dari foto, video, avatar, kartun, anim, dan lain-lain. Maka insya Allah ini yang akan kita bahas di malam hari ini. Pembahasan ini kita bagi insyaallah ta'ala di dalam 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah tentang hukum asal gambar bernyawa. Sebelumnya jemaah sekalian, saya sampaikan bahwa dalam pembahasan ini saya banyak mengambil faidah dari 2 kitab yang cukup bagus menerangkan masalah ini. Yang pertama berjudul Sina'atus Surah bil Yad ma'a bayani ahkami taswir al-fotografi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah At-Tayyar, hafizahullah ta'ala. Kitab yang kedua adalah Ihkamut Tafasil fi Ahkami Tamathil, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Luh,
hafizahullah ta'ala. Dari dua kitab ini kami banyak mengambil faidah. Dan juga yang paling utama tentunya dari dalil-dalil dan dari fatwa-fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mari kita masuk dalam pembahasan bagian yang pertama. Hukum asal gambar bernyawa. Maka ketahuilah jemaah sekalian, secara hukum asal dan secara global, ulama Islam dari seluruh mazhab tidak ada perbedaan pendapat bahwa membuat gambar bernyawa adalah hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ini secara hukum asal dan secara global. Namun dalam perinciannya nanti akan kita sebutkan insyaallah perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Tapi secara global ulama sepakat gambar bernyawa pada dasarnya adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Dalilnya apa? Insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 10 dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan pembatasan, hadis-hadisnya masih sangat banyak yang menunjukkan kepada kita ini permasalahan penting untuk dipahami. Karena saking banyaknya hadis berbicara tentang ini. Sangat banyak hadis berbicara tentang masalah gambar bernyawa. Ini menunjukkan kepada kita penting untuk dipahami dengan baik. Di antaranya yang akan kita sebutkan pada kesempatan ini adalah 10 hadis, mayoritasnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tingkatan hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama Islam apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Ini tidak main-main ancamannya. Termasuk orang yang paling keras azabnya di hari kiamat. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini, mereka akan diazab di hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Subhanallah. Mereka diazab kemudian dipaksa untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan atau mereka buat. Tentu mereka tidak sanggup melakukannya, tapi itu bagian dari azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Hadis yang ketiga diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikhin." Barang siapa membuat satu gambar bernyawa, maka dia akan diazab dan dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya. Hadis yang keempat diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sakit beliau.
diceritakan oleh dua orang istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah dahulu, sebelum ada kota Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum berhijrah ke sana. Walaupun itu negeri Nasrani, tapi rajanya adalah raja yang baik dan rajanya masuk Islam. Rajanya adalah seorang yang adil dan dia masuk Islam, An-Najasyi radhiyallahu taala anhu. Maka di antara yang pernah berhijrah ke sana, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhumah. Mereka pun menceritakan sebuah gereja milik orang-orang Nasrani yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja itu mereka namakan Gereja Maria. Kemudian mereka berdua menceritakan fadzakarata min husniha wa tasawira fiha, tentang indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang sakit mengangkat kepalanya, padahal beliau sedang sakit karena ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau angkat kepalanya, kemudian beliau bersabda, Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, apabila wafat orang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun kuburan. Mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka buat gambar-gambar itu di dalam rumah ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, di antara sebabnya mereka membangun tempat ibadah di kuburan dan membuat gambar bernyawa. Hadis yang kelima juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin ma wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja datang dari sebuah perjalanan. Dan di rumah aku telah menutup penghalang rumahku, ya, semacam sekat di rumah, dengan sebuah kain hijab. Pada kain itu ada lukisan-lukisan gambar bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lukisan tersebut, berubah warna wajah beliau. Artinya beliau marah sampai berubah warnanya wajah beliau. Wa qala ya Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, yaitu dengan cara membuat gambar-gambar bernyawa. Mereka disebut orang-orang yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah. Faqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, faqata'naha faja'alna minha wisadatan aw wisadatain. Kami pun mencopot, memotong kain tersebut, lalu kami jadikan satu bantal atau dua bantal. Wa fi riwayatin qalat, dalam riwayat yang lain,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar. Fatalawwana wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, dan di rumah ada kain yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Maka berubah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau marah. Summa tanawala sitr fahatakahu. Kemudian beliau ambil kain hijab tersebut, lalu beliau robek. Beliau rubah fungsinya untuk menghilangkan gambar bernyawa yang ada tersebut, yang ada di situ. Waqal, dan beliau bersabda, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang membuat-buat gambar-gambar bernyawa ini. Ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-6 diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Dua hal yang dilarang di dalam rumah. Tidak boleh ada di dalam rumah ataupun di pekarangan rumah. Anjing dan gambar bernyawa. Apa akibatnya kalau ada dalam rumah? Malaikat tidak mau memasuki rumah kita. Para ulama menjelaskan maksud malaikat di sini adalah malaikatur rahmah. Para malaikat yang Allah tugaskan untuk menebarkan rahmat. Jadi jemaah sekalian, jangan kita sendiri yang menghalangi rahmat Allah masuk ke rumah kita. Kita sendiri yang menghalangi malaikat masuk ke rumah kita. Kalau malaikat nggak masuk, siapa yang masuk? Setan-setan. Jadi ini diantara bahayanya dijelaskan dalam hadis yang mulia ini. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Mengapa malaikat tidak mau masuk? Karena ada maksiat. Maka kita khawatir ini berlaku untuk semua maksiat. Apalagi kalau maksiatnya lebih besar. Maka kita sama saja menghalangi malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Maksiat-maksiat yang lain kita juga harus khawatir. Ada musik-musik misalkan. Atau maksiat yang lainnya. Ini akan membuat malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah kita. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Hasan. Sa'id bin Al-Hasan. Qala, beliau menceritakan. Ja'a rajulun ila ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Pernah datang seseorang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Faqal, lalu orang itu bertanya, inni rajulun usawwiru hadhihi suwar fa'aftini fiha. Sesungguhnya aku adalah orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini. Maka berilah fatwa kepadaku. Jadi beliau ini orangnya berprofesi sebagai tukang gambar. Jadi itu pekerjaannya, profesinya. Dari situ dia bisa makan. Sebagaimana disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, inni rajulun innama ma'isyati min sun'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir. Aku ini adalah orang yang ma'isyahku, penghasilanku, pekerjaanku dari kerajinan tanganku, kepandaian tanganku, atau buatan tanganku sendiri. Dan sungguh, aku terbiasa bekerja membuat gambar-gambar bernyawa ini. Maka jemaah sekalian, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepadanya? Sebelumnya jemaah sekalian, beliau berkata terlebih dahulu sebelum menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, udunu minni, mendekatlah kepadaku. Fadana, dia pun mendekat. Thumma qala,
Kemudian beliau berkata lagi, udunu minni, mendekat lagi. Fadana, orang itu pun mendekat. Hatta wada'a yadahu ala ra'sih. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bisa meletakkan tangannya di atas kepalanya. Perhatikan jemaah sekalian. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan itu? Karena ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Seorang muslim tidak boleh menganggap ini remeh, ini permasalahan besar. Yang para sahabat menganggap ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena adanya hadis-hadis yang sangat dahsyat, yang sangat keras melarang perbuatan ini. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hanya ingin menyampaikan hadis ini. Beliau suruh orang itu mendekat, terus mendekat sampai beliau bisa letakkan tangannya di atas kepala beliau. Lalu beliau berkata, "Unabbi'uka bima sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan mengabarkan kepadamu apa yang telah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar yuj'alu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu biha fi jahannam." Setiap tukang gambar tempatnya di neraka. Akan dibuatkan untuk setiap satu gambar yang dia buat satu nyawa yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, makin banyak yang dibuat seseorang, berarti makin banyak juga yang dibuatkan untuknya di hari kiamat untuk mengazab dia. Maka gambar-gambar bernyawa yang dia buat, Allah jadikan memiliki jiwa lalu mengazab dia. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fa inna Allaha mu'adzibahu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin bihadza abadan." Barang siapa membuat satu gambar bernyawa, maka Allah akan mengazabnya sampai dia bisa meniupkan ruh padanya. Padahal dia nggak bisa meniupkan ruh selama-lamanya. Kemudian jemaah sekalian, setelah menyampaikan hadis Nabi SAW, perhatikan apa nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu terpaksa harus menggambar karena itu pekerjaan kamu, fasna'is syajar wa ma la nafsa lahu, maka buatlah pepohonan dan apa saja gambar yang tidak bernyawa. Perhatikan jemaah sekalian, ini petunjuk para ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika mereka melarang manusia, mereka berusaha memberikan solusi. Solusinya ada. Buat pepohonan, boleh juga buat matahari, bulan dan bintang digambar. Jangan buat yang gambar memiliki nyawa. Jangan membuat gambar yang bernyawa. Baik, ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Hadis qudsi. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba untuk menciptakan seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut, atau menciptakan sebuah biji, atau menciptakan sebuah butir gandum. Kalau memang mereka mampu, silakan. Allah tantang. Tentu mereka tidak bisa. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, siapakah yang lebih zalim daripada mereka? Maka mereka termasuk makhluk yang paling zalim, yang membuat gambar-gambar bernyawa, melakukan sesuatu yang tidak pantas mereka lakukan. Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Atani Jibril faqala inni kuntu ataitukal barihah." Malaikat Jibril mendatangi aku, lalu berkata, "Sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi engkau tadi malam. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaikal baital ladzi kunta fihi." Maka aku tidak memasuki rumah yang engkau ada padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu rumah, malaikat Jibril datang, tapi malaikat Jibril tidak jadi masuk. Kata beliau, tidak ada yang menghalangi aku memasuki rumah yang engkau berada di dalamnya, illa annahu kana fi babil bait timthalu rijalin. Kecuali karena di pintu rumah itu ada gambar bernyawa dalam bentuk kaum laki-laki. Wa kana kiramu sitrin fihi tamathil. Dan itu adalah kain hijab yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun. Dan di dalam rumah itu juga ada seekor anjing. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan ada 3. Annahu kana fi babil baiti timthalu rijalin. Bahwasanya di pintu rumah ada gambar bernyawa dalam bentuk manusia laki-laki. Wa kana kiramu sitrin fihi tamathil. Yang kedua, di kain hijab rumah juga ada lukisan gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun. Dan yang ketiga, di rumah itu juga ada anjing. Kemudian lihat apa perintah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril nggak mau masuk rumah itu, padahal di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan rumah kita? Di rumah yang padanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril nggak mau masuk. Karena adanya kemungkaran yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin belum menyadari. Tapi malaikat Jibril yang mengetahui, beliau tidak mau masuk. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus beliau lakukan terhadap 3 kemungkaran itu. Kata beliau, kata malaikat Jibril, "Famur bi ra'sit timthal falyuqta." Maka perintahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala gambar bernyawa atau patung manusia laki-laki itu hendaklah dicopot, kepalanya dilepaskan. Wamur bisitri fayuqta, dan perintahkan kain yang ada gambar bernyawa juga digunting, dipotong untuk dihilangkan gambar bernyawanya. Faja'ala minhu wisadatain manbudhatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan dari kain yang ada gambar bernyawanya tadi itu 2 bantal yang terpisah. Baik, ini yang ke-9. Kisah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya beliau tidak memasuki rumah yang padanya ada gambar bernyawa. Begitu pula ada anjing. Iya. Dan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena beliau bertugas menyampaikan wahyu. Hadis yang ke-10. Ini hadis yang terakhir yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Diriwayatkan Imam Muslim dari tabi'in yang mulia Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Qala li Aliun radhiyallahu anhu." Berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi Abul Hayyaj Al-Asadi ini adalah salah seorang pekerja Ali bin Abi Thalib
ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden di zaman itu. Maka kata Abul Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, engkau akan aku utus untuk sebuah misi, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Apa misinya? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Yaitu kembalikan seperti bentuk aslinya. Perhatikan jemaah sekalian. Ini perintah pemimpin negara, yaitu Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kita bisa memetik pelajaran dari sini. Ini termasuk kewajiban pemimpin negara. Menghancurkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa dan mengembalikan kuburan-kuburan yang ditinggikan seperti semula. Seperti aslinya sebelum dibangun. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran yang berhak melakukan itu. Kalau gambar bernyawa atau patung atau lukisan itu bukan milik kita, dan kuburan itu bukan milik keluarga kita, yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat, jangan kita lihat patung milik tetangga kita lalu kita yang mau menghancurkan, tidak boleh. Tapi kita nasihati mereka, biar mereka hancurkan sendiri. Dan percuma juga kalau kita hancurkan, dia nggak paham, nanti dia beli lagi. Nggak ada gunanya. Begitu pula yang menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan adalah pemerintah. Kecuali kalau kuburan orang tua kita sendiri misalkan, dan tidak memunculkan fitnah yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar di tengah keluarga, kita rubah kuburan orang tua kita yang sudah terlanjur dibangun, kembalikan ke bentuk aslinya. Tapi kalau bisa memunculkan mudarat yang lebih besar di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat, maka ditunda. Ini kalau milik kita sendiri atau orang tua kita sendiri. Tapi kalau milik orang lain tidak boleh kecuali pemerintah. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kemudian diteladani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin, memerintahkan kepada pekerjanya untuk menghancurkan semua gambar-gambar bernyawa yang ada di seluruh penjuru negeri. Dan menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Maksudnya dikembalikan seperti aslinya. Yang kita khawatir jamaah sekalian. Kalau Rasulullah SAW atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu andai hadir di zaman ini kemudian memerintahkan seperti itu, jangan-jangan dituduh Wahabi. Subhanallah. Ya. Karena itu diantara yang mereka marah kepada pemerintah Arab Saudi. Kata mereka, menghancurkan kuburan para sahabat, menghancurkan kuburan para wali. Padahal itu memang perintah Rasulullah SAW. Dan diteladani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan Sufiyah hari ini? Sufiyah mengikuti Syiah. Orang-orang Syiah yang mengaku-ngaku cinta kepada Ali, pengikut Ali, mereka yang justru membuat kuburan-kuburan menjadi megah. Kuburan ditinggikan dan diagungkan. Seperti kuburan Al-Husain di Karbala di Irak. Mereka buat jadi megah. Bahkan bukan hanya itu, mereka berbuat syirik padanya. Mereka tawaf di kuburannya. Mereka berdoa kepada beliau. Padahal mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Ali. Dan Ali sendiri memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan tersebut, kembalikan seperti bentuk aslinya. Jadi mereka adalah hanya mengaku-ngaku saja pengikut Ali, pencinta Ahlul Bait, tapi amalan mereka menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri dan Ahlul Bait dan Rasulullah SAW.
Baik, jemaah sekalian, inilah pembahasan bagian yang pertama. Kita menyebutkan tadi ada 6 pokok pembahasan insya Allah. Ini bagian yang pertama. 10 dalil. Dan ini bukan pembatasan, masih banyak hadis-hadis yang lain yang melarang keras gambar bernyawa. Insya Allah pembahasan berikutnya kita sebutkan secara ringkas. Bagian yang kedua, tentang sebab pengharaman. Ini juga menjadi perhatian para ulama. Walaupun seorang muslim sebenarnya ketika sudah tahu hukumnya haram, langsung menjauhi. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, saya harus tahu dulu dong apa sebabnya, baru saya tinggalkan. Nggak boleh seperti itu. Orang muslim itu ketika dia tahu ini adalah perintah atau itu adalah larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Tetapi para ulama juga membahas untuk kita lebih memahami dengan baik. Ada hikmah-hikmah mengapa dilarang. Maka jemaah sekalian, para ulama menyebutkan ada 5 sebab mengapa dilarang. Dan kita akan tambahkan satu lagi sebab yang mungkin sesuai dengan zaman ini, yang ke-6. Jadi insya Allah kita akan menyebutkan 6 sebab secara ringkas mengapa dilarang membuat gambar-gambar bernyawa. Yang pertama adalah itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana hadis yang keempat yang kita sebutkan tadi. Kebiasaan umat Nasrani di negeri Habasyah membuat gambar-gambar bernyawa. Dan bukan hanya mereka. Masih banyak orang-orang kafir sampai hari ini. Mereka membuat gambar-gambar bernyawa dengan berbagai macam tujuan. Walaupun kita tidak bertujuan seperti tujuan mereka, sama saja itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan kita mengetahui bersama, menyerupai mereka dilarang keras dalam syariat. Di antaranya Nabi SAW mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa dilarang? Karena malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Ini sebab yang kedua. Allah melarang para malaikat untuk memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Maka dalam syariat diharamkan. Ya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang kita sebutkan tadi. Yaitu di hadis yang ke nomor 9, kisah malaikat Jibril alaihi salam yang tidak mau memasuki rumah yang padanya ada gambar bernyawa. Begitu pula hadis nomor 6. Hadis nomor 6 dan hadis nomor 9 tadi. Kemudian sebab yang ketiga, membuat gambar bernyawa berarti menyaingi ciptaan Allah. Menyaingi ciptaan Allah. Dan ini sangat besar dosanya. Hamba yang lemah ini, hamba yang penuh dengan kekurangan ini, mencoba untuk menyaingi Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan. Maka ini sebab yang ketiga yang menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar. Iya. Dan ini berdasarkan hadis yang kelima yang kita sebutkan tadi. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang membuat gambar-gambar bernyawa karena orang yang melakukannya sama saja dia mencoba untuk menyaingi Allah dalam penciptaan. Alasan yang keempat, dan ini yang paling berbahaya, gambar-gambar bernyawa itu adalah pintu kesyirikan. Dan jemaah sekalian, ini bukan teori atau sekedar dikhawatirkan saja, ini sudah fakta. Bahkan pertama terjadi kesyirikan di muka bumi karena orang membuat patung, membuat gambar bernyawa. Yang Allah sebutkan di surat Nuh, 5 orang saleh dibuat patungnya. Kemudian akhirnya disembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 orang soleh yang awalnya dibuat patungnya. Pada akhirnya mereka menyembahnya. Awalnya setan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian wafat generasi yang membuat patung itu, datanglah generasi baru. Lalu setan membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, maka akhirnya patung-patung itu disembah. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Mungkin bukan kita yang membuat patung itu yang menyembah patung tersebut, tetapi anak-anak kita kelak. Dan siapa yang bisa menjamin? Mungkin sekarang ada orang yang bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi siapa yang bisa menjamin anak-anak kita kelak, setan tidak berhasil menjerumuskan mereka untuk menyembah patung itu? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Ini jalan kepada kesyirikan. Jadi hati-hati. Dari semua alasan ini, maka yang keempat yang paling berbahaya. Oleh karena itu, kenapa disebut lebih dari satu alasan berdasarkan dalil-dalil? Walaupun seseorang mengatakan nggak mungkinlah saya menyembahnya, tetap dilarang karena itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir, dan juga membuat malaikat nggak masuk rumah kita kalau ada di rumah, dan juga menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian alasan yang kelima, dan ini alasan tambahan berdasarkan dalil-dalil yang umum. Kalau 4 alasan yang pertama, ini berdasarkan dalil-dalil tentang pengharaman membuat gambar bernyawa. Sedangkan yang kelima berdasarkan dalil-dalil yang umum. Apa itu? Larangan boros harta atau membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi pada sesuatu yang haram. Orang buat patung itu kan perlu biaya. Buat gambar bernyawa perlu biaya. Apalagi bahkan jemaah sekalian sangat berlebihan. Sebuah karya seni mereka sebut. Dan kita katakan jemaah sekalian, ini karya seni yang haram. Nggak semua karya seni itu halal. Ya, bahkan pornografi pun mereka bilang karya seni kan. Maka kita katakan tidak semua karya seni yang halal. Termasuk karya seni yang haram adalah membuat patung, membuat gambar bernyawa, lukisan-lukisan gambar bernyawa. Nanti akan kita sebutkan insya Allah apa kategori gambar bernyawa. Jadi, nggak boleh orang berprofesi tukang pahat patung, tukang ukir patung, atau tukang lukis. Yang dia lukis gambar bernyawa. Lalu dia jual, dan dari situ dia dapat keuntungan. Maka keuntungannya adalah haram, hasilnya adalah haram. Dia mendapatkan keuntungan dari penghasilan yang haram. Dia makan yang haram. Ya. Nah, jemaah sekalian, sebab yang kelima, mengapa diharamkan? Karena itu menyia-nyiakan harta. Pemborosan harta. Untuk sesuatu yang tidak manfaat. Andai kita katakan tidak haram sekalipun, tidak ada juga manfaatnya. Seorang muslim itu hartanya tidak boleh dia pergunakan kecuali untuk hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunianya, terutama untuk akhiratnya. Ini patung lukisan itu apa manfaatnya? Cuma dilihat-lihat doang. Apalagi kalau hukumnya ternyata haram, bukan sekedar nggak manfaat. Hukumnya haram. Dan terkadang jemaah sekalian berlebihan mereka hargai. Ada lukisan sampai ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran. Puluhan juta pun sudah nggak masuk akal. Yang mungkin modalnya cuman nggak sampai 100.000 dia buat. Ya. Katakanlah modalnya 1 juta. Tapi nggak masuk akal kalau dijual sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, mereka hargai bukan masalah kertasnya, bukan warnanya. Memang yang mereka hargai seninya. Tapi apa harganya itu? Nggak ada nilainya sebenarnya. Cuma orang-orang bodoh yang menganggap itu bernilai. Menyia-nyiakan harta. Sementara jemaah sekalian, betapa banyak orang yang membutuhkan harta kita, membutuhkan bantuan kita. Kan kebodohan itu namanya. Kita punya harta, kita beli sesuatu, katakanlah bermanfaat, tapi manfaatnya sedikit. Sementara ada
tempat lain atau dialokasikan ke yang lainnya yang lebih bermanfaat. Untuk sedekah, minimal untuk menabung. Untuk sedekah jamaah sekalian, betapa banyak orang miskin yang butuh bantuan. Di mana-mana, terlebih lagi di masa ini. Ya, lalu uang itu cuma dibelikan hiasan dinding yang haram. Sebuah patung atau sebuah lukisan gambar bernyawa. Baik, ini sebab yang kelima. Sebab yang keenam, mengapa diharamkan? Kalau itu gambar bernyawa laki-laki, maka itu bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita. Begitu pula sebaliknya. Gambar bernyawa kaum wanita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ini juga sebab yang lain. Fitnah. Ya, betapa banyak seseorang mengupload foto-fotonya di Facebook. Dilihat mantannya. Bagi yang dulu pernah pacaran, itu hukumnya haram. Dia harus bertobat. Dia sudah tobat padahal. Mantannya datang menyapa lagi karena lihat fotonya. Terkenang yang dulu. Karena ada lihat fotonya. Teringat di benaknya selalu. Menjadi fitnah jemaah sekalian. Sama saja. Wanita adalah fitnah bagi laki-laki. Dan laki-laki adalah fitnah bagi wanita. Dan Allah telah perintahkan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Tundukkan pandangan mereka. Dan jaga kemaluan mereka. Dari wanita yang tidak halal bagi mereka. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Allah melarang kaum laki-laki memandang kaum wanita. Ini ayat berlaku umum. Sama saja. Memandang langsung atau melalui media. Sama saja, ayat ini juga umum. Dia sudah berhijab atau belum berhijab. Belum berhijab atau sudah berhijab, sama saja. Para wanita jangan salah kaprah. Karena menganggap sudah berhijab, sudah bercadar, berarti boleh upload foto di medsos. Tidak. Allah menyuruh kaum laki-laki menahan pandangan, itu larangannya umum. Jangan kalian memandang yang haram, atau hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian. Itu maknanya umum. Sama saja wanitanya membuka aurat atau sudah menutup aurat. Tidak boleh. Iya. Jadi ini fitnah. Baik. Jemaah sekalian, inilah pembahasan yang kedua. 6 sebab pengharaman. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Apa kategori gambar bernyawa? Kapan sebuah gambar itu dihukumi sebagai gambar bernyawa? Kapan sebuah gambar itu dihukumi sebagai gambar bernyawa yang diharamkan dalam syariat? Maka para ulama menyebutkan kategorinya ada 2. Pertama, gambar bernyawa. Apa yang dimaksud gambar bernyawa? Manusia dan hewan yang memiliki ruh. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, inna suwara jami'il ahya min adamiyyin aw hayawanin muharramatun. Sesungguhnya gambar-gambar semua yang memiliki ruh, apakah itu manusia atau hewan, hukumnya adalah haram. Ini kategori yang pertama. Yang memiliki ruh, memiliki nyawa, yaitu manusia dan hewan. Kalau begitu, matahari, bulan dan bintang, pepohonan, batu-batuan, atau benda-benda yang kita buat seperti mobil, pesawat, maka itu tidak termasuk dalam kategori gambar bernyawa. Baik, ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, memiliki kepala. Jadi, kalau memiliki kepala, walaupun tidak ada badan, maka dihukumi gambar bernyawa. Ada badannya, tidak ada kepalanya, maka tidak dihukumi gambar bernyawa. Maka dari sini kita pun tahu, emotikon yang berbentuk kepala, itu termasuk gambar bernyawa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-suratu ra'su. Gambar itu adalah kepala. Maksudnya dihukumi gambar bernyawa karena ada kepalanya. Dan ada hadis yang lebih sahih dari ini, yaitu kisah malaikat Jibril tadi
yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghilangkan kepalanya. Memerintahkan Nabi SAW untuk menghilangkan kepalanya, hadis nomor 9 tadi yang diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini kategori yang kedua, memiliki kepala. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau kita hilangkan matanya saja? Atau dengan hidungnya, atau dengan mulutnya. Tapi masih ada kepalanya, masih ada wajahnya. Tapi kita hilangkan kepalanya. Kita hilangkan matanya, atau hidungnya, atau mulutnya. Atau kita kasih pemutus di lehernya misalkan. Jadi nggak nyambung leher dengan kepala. Maka jemaah sekalian, jika bentuk kepalanya tidak sempurna, ya, nggak ada matanya misalkan, nggak ada hidungnya, atau kita putus lehernya, maka ada perbedaan pendapat ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk yang membolehkan kalau dihilangkan matanya, hidungnya, mulutnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, harus dihilangkan seluruh kepalanya, dicopot semuanya. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan dalam fatwa beliau, ketika ditanya tentang gambar bernyawa yang diputus lehernya, kata beliau, ma yakfi, belum cukup. Labudda min izalatir ra'si, harus dihilangkan kepalanya. Al-khattu ma yakfi, sebuah garis untuk memutus lehernya, itu belum cukup. Labudda an yuzala ra'su kulluhu, kata beliau, harus dihilangkan kepala semuanya. Jadi pendapat pertama membolehkan dihilangkan bentuk kepalanya, tapi masih ada kepala. Pendapat yang kedua, harus dihilangkan kepala semuanya. Pendapat yang lebih hati-hati jemaah sekalian dan lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Itu lebih sesuai dengan hadis. Rasulullah SAW mengatakan, as-suratu ra'su. Hakikat gambar adalah kepalanya. Dan juga malaikat Jibril alaihissalam ketika memerintahkan Nabi SAW untuk merusak gambar itu, yang beliau perintahkan adalah dicopot semua kepalanya. Baik. Yang penting kita paham ada khilaf ulama di situ. Ini jemaah sekalian pembahasan yang ketiga. Apa kategori gambar bernyawa? Kita masuk pembahasan yang keempat. Sekarang contoh-contoh. Baik, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 5 contoh. Kita akan menyebutkan 5 contoh. Contoh yang pertama, patung atau lukisan atau foto yang dibuat dengan tujuan untuk diagungkan dan disembah. Maka jemaah sekalian, contoh yang pertama ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar, bahkan kufur. Hukumnya kufur. Bukan sekedar dosa besar, hukumnya kufur. Mereka membuat patung misalkan, atau lukisan, atau membuat sebuah foto besar untuk diagungkan dan disembah. Untuk disembah. Ya, seperti dilakukan oleh beberapa agama. Mereka buat patung untuk disembah. Ya, kita sebagai muslim nggak boleh membantu misalkan jual patung ke mereka. Sama saja menyetujui kekufuran mereka. Mereka bikin lukisan Tuhannya di tempat ibadah mereka. Bahkan ada fotonya dan sebagainya. Maka tidak diragukan lagi, ini hukumnya haram, bahkan membatalkan keislaman. Karena menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini sepakat ulama. Disebutkan dalam kitab Ihkamut Tafasil fi Ahkamit Tamathil, bahwa ini termasuk kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ulama Islam seluruhnya sepakat, haram hukumnya membuat patung, lukisan, atau apapun dengan maksud untuk diagungkan dan disembah. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu. Iya. Ya, perhatikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari kaumnya, Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha aakifun. Ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha aakifun.
Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa patung-patung yang kalian buat-buat ini, yang kalian sembah? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari perbuatan mereka, menyalahkan mereka, bahwa itu adalah kekufuran. Sampai beliau mengatakan, Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh, kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata, menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga yang dibuat oleh Samiri, patung anak lembu untuk disembah Bani Israel. Dan itu juga yang dibuat oleh kaum musyrikin jahiliyah, kaum musyrikin Quraisy dan yang lainnya, membuat patung-patung untuk disembah. Maka ini tidak diragukan lagi. Ini contoh yang pertama. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Membuat patung, tapi tidak dengan niat untuk diagungkan dan disembah. Mungkin alasannya cuma sekedar seni atau main-main. Maka ini yang kedua. Apa hukumnya? Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, hukumnya juga sama, haram dan termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dalil-dalilnya memberi ancaman keras. Dan dalil-dalilnya tidak mengatakan, dalil-dalilnya tidak mengatakan untuk disembah. Maka walaupun bukan untuk disembah, hukumnya haram. Makanya tadi kita sebutkan, di antara sebabnya, itu bisa menjadi sarana untuk disembah, walaupun belum disembah. Artinya, walaupun bukan dengan maksud disembah, maka hukumnya juga haram. Bahkan jemaah sekalian, juga telah dinukil kesepakatan ulama atas haramnya. Ya. Penulis kitab Ihkamut Tafasil fi Ahkamit Tamathil menukil adanya penyebutan para ulama, nukilan-nukilan kesepakatan. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama dari seluruh mazhab, semuanya sepakat. Membuat patung-patung bernyawa, walaupun orang yang membuatnya bukan untuk menyembahnya, atau bukan diberikan kepada yang menyembahnya, hukumnya juga haram dan termasuk dosa besar. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya tentunya hukumnya tidak sampai kufur. Yang pertama yang kufur, tapi sarana kepada kekufuran. Baik, ini yang kedua. Contoh yang ketiga, membuat lukisan bukan untuk disembah. Termasuk di dalam hal ini dibahas para ulama membuat karikatur. Maka jemaah sekalian, pertama, ulama dari seluruh mazhab sepakat hukumnya dilarang. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah haram atau makruh? Jadi, baru di sini ada perbedaan pendapat. Contoh yang pertama dan kedua, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat haram. Yang pertama kufur, yang kedua dosa besar. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, pertama ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya terlarang. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat. Terlarangnya sampai tingkat haram atau makruh saja. Pendapat yang pertama, hukumnya haram, termasuk dosa besar. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dari 3 mazhab. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan ini dinukil dari kebanyakan ulama salaf. Sekedar lukisan. Bukan untuk disembah. Cuma mungkin pengen main-main, pengen seni, pengen menyalurkan hobi dan lain-lain. Terserah, apapun alasannya. Maka mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram dan dosa besar. Dan ini yang dinukil dari kebanyakan ulama salaf dahulu. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat madhab Malikiyah. Hukumnya makruh.
tidak sampai haram. Walaupun jamaah sekalian, kalau diteliti bisa jadi makna haram, makna makruh yang dimaksudkan sebagian ulama, hukumnya haram. Karena para ulama dahulu, mereka kalau menyebut makruh, terkadang yang mereka maksudkan adalah haram. Iya. Namun memang dinukil makruh menurut Malikiyah. Iya. Jadi mayoritas ulama berpendapat haram. Sebagian ulama berpendapat makruh. Makruh itu masuk juga kategori terlarang, cuma nggak sampai haram. Maka jemaah sekalian, pendapat yang benar tidak diragukan lagi berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, hukumnya haram dan termasuk dosa besar, lukisan gambar bernyawa. Ya, ingat hadis gambar yang ada di kain Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW sampai berubah wajahnya, menunjukkan beliau marah. Malaikat Jibril tidak mau masuk rumah yang ada gambar bernyawa di kain Aisyah. Itu kan bukan patung. Itu mirip dengan lukisan. Ataupun apakah dilukis dengan cat, dengan tinta, atau dengan bordiran. Kemudian menjadi gambar bernyawa. Ya, dijahit misalkan. Sehingga terukir gambar bernyawa. Sama. Dalilnya jelas. Bukan hanya patung-patung, lukisan juga. Ya, kisah Nabi SAW marah besar ketika melihat di rumah ada gambar bernyawa, dan kisah malaikat Jibril nggak mau masuk di rumah yang ada gambar bernyawa, dan gambar bernyawa di sini adalah lukisan, bukan patung. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Maka pendapat yang dipilih oleh Malikiyah, mereka hanya mengatakan makruh, itu lemah, tidak berdasarkan dalil. Yang berdasarkan dalil adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi seni lukis, kalau yang dilukis itu adalah gambar bernyawa, maka hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, dan ini pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan ini dinukil dari kebanyakan ulama salaf. Iya. Imam Nawawi rahimahullah sampai mengatakan, wa qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama taswirul hayawan haramun syadidut tahrim. Ketika beliau sedang membahas dalam syarah Muslim tentang lukisan hewan. Lukisan hewan. Kata beliau, berkata para sahabat kami, maksudnya ulama Syafi'iyah, dan selain mereka, selain Syafi'iyah, dari kalangan para ulama, membuat gambar hewan adalah haram syadidut tahrim, yang keras pengharamannya. Wa huwa minal kabair, dan termasuk dosa besar, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, ini jemaah sekalian contoh yang ketiga. Kita masuk contoh yang keempat. Gambar yang dibuat dengan alat. Inilah mungkin banyak yang menjadi perdebatan di zaman sekarang. Gambar yang dibuat dengan alat. Di sini ada 3 contoh sekaligus. Foto, avatar, video. Foto, avatar, video. Baik. Jadi, ini pembahasan atau contoh yang keempat. Gambar yang dibuat dengan alat. Kalau yang sebelumnya kan dibuat dengan tangan. Sekarang dibuat dengan alat. Apakah dengan kamera? Atau dengan aplikasi? Atau dengan HP? Atau apa saja? Dengan alat-alat modern. Maka, di sini ada 3 contoh. Foto, avatar, video. Pertama, foto. Maka, ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak diharamkan. Ini pendapat dinukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk ulama besar Ahlus Sunnah di abad ini. Walaupun jemaah sekalian, banyak fatwa beliau di akhir-akhir beliau melarang juga, kecuali ada hajat. Tapi orang yang membolehkan banyak menukil pendapat beliau yang awal. Begitu pula Syekh Saleh Al-Luhaidan.
juga termasuk ulama besar ahli sunnah di abad ini. Baik, ini pendapat yang pertama dan ulama yang membolehkannya. Alasan mereka jemaah sekalian dua. Yang pertama, foto itu bukan termasuk gambar bernyawa yang dilarang dalam syariat. Sebab kata mereka, orangnya tidak membuat, alatnya yang membuat. Alatnya yang membuat. Dia tidak membuat rupa, alatnya yang membuat rupa. Jadi tidak sama, kata mereka. Kata ulama pada pendapat yang pertama. Bahkan sebagian menyerupakan seperti cermin. Walaupun ini alasan yang lemah. Karena cermin kan langsung hilang, beda dengan ini. Nggak hilang. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kata para ulama tersebut, karena tidak mengandung penyaingan terhadap ciptaan Allah. Tidak ada usaha di situ untuk menyaingi ciptaan Allah. Tapi hanya menukil apa yang Allah ciptakan ke dalam gambar. Baik, ini dua alasan mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya haram. Dan ini yang dinukil dari kebanyakan ulama kontemporer. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah gurunya para ulama besar di abad ini. Gurunya Syekh bin Baz dan lain-lain. Kemudian Syekh bin Baz sendiri. Kemudian Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah. Sekumpulan ulama. Sekumpulan ulama peneliti ahli fatwa. Al-Lajnah Ad-Daimah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat, lebih banyak ulama yang mengharamkan. Kebanyakan dinukil dari para ulama besar, mereka mengharamkan. Baik, saya bacakan sedikit fatwa Lajnah Daimah. At-taswir al-fotografi asy-syamsi min anwa'i taswir al-muharram. Fahuwa wa taswir an tariqin nasij was-sabghi bil alwan was-suwar al-mujassamah sawa'un fil hukmih. Membuat gambar dengan fotografi termasuk membuat gambar yang hukumnya haram. Sama saja dengan cara diukir atau dicelupkan dalam warna-warni sehingga menjadi sebuah lukisan, atau gambar yang berbentuk seperti patung. Maka kata para ulama tersebut hukumnya sama, hukumnya haram. Wal ikhtilaf fi wasilati taswir wa alatihi la yaqtadi ikhtilafan fil hukmi. Perbedaan dalam sarana membuat gambar dan alatnya itu tidak berkonsekuensi pada perbedaan dalam hukum. Jadi kata para ulama tersebut, ya sama saja, nggak ada bedanya. Mau dibuat dengan tangan, mau dibuat dengan alat, sama saja. Tidak memberi konsekuensi pada hukum. Wa kadza la athara lil ikhtilaf fima yabdhulu min juhdin fit taswir su'ubah wa suhulah fil hukmi aidon. Begitu pula, tidak ada pengaruh perbedaan kesulitan atau kemudahan dalam membuat gambar. Kalau dibuat dengan tangan itu sulit sekali, tapi ini dibuat dengan alat, tek, langsung jadi. Kata para ulama tersebut, nggak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Wa innamal mu'tabar as-surah fahiya muharramah. Yang menjadi ukuran adalah gambar. Sekarang kata mereka, maksudnya adalah ketika difoto, itu disebut asli atau gambar? Kan disebut gambar, bukan asli. Tetap disebut gambar. Makanya disebut foto. Foto adalah gambar, bukan aslinya. Maka itu yang menjadi ukuran. Maka hukumnya haram. Wa in ikhtalafat wasilatuha wa ma badzala fiha min juhdin. Meskipun beda cara menggambarnya dan beda kesulitan membuatnya. Sama saja, itu nggak ada pengaruh. Baik, ini jemaah sekalian diantara fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Ya, lembaga fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain. Jadi ini sekumpulan ulama yang meneliti, bukan satu dua orang ulama saja. Sekumpulan ulama-ulama besar yang menelitinya, yang dahulu diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala.
Dan kesimpulannya jemaah sekalian, para ulama yang menganggap itu hukumnya haram memiliki 4 alasan. Memiliki 4 alasan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syekh Profesor Dr. Abdullah At-Tayyar, hafizahullah ta'ala. Alasan yang pertama, karena foto itu tetaplah dianggap gambar, bukan asli. Ini yang pertama. Ini saya ringkas jemaah sekalian pembahasannya. Ini alasan yang pertama. Baik. Kemudian alasan yang kedua, mereka membantah. Jadi alasan yang pertama dan kedua ini membantah ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan, alasan pertama mereka, itu kan bukan membuat, tapi hanya menukil. Maka para ulama yang mengharamkan mereka bantah. Mereka katakan, terserah mau dinamakan membuat atau menukil, itu kan bukan asli, namanya foto. Namanya gambar. Foto itu adalah gambar, bukan asli. Baik, ini yang pertama. Yang kedua juga membantah alasan ulama yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan mengatakan, justru di dalam foto lebih menyaingi ciptaan Allah. Mereka beralasan, mereka menganggap justru dalam foto itu lebih menyaingi ciptaan Allah. Kenapa? Karena lebih mirip. Lebih mirip aslinya. Maka dia lebih menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Malah lebih menyaingi, kata mereka. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga jemaah sekalian, para ulama yang mengharamkan mengatakan bahwa hakikat foto itu, hakikat foto hanyalah pengembangan dari lukisan. Dulu dengan tangan, sekarang dengan alat. Jadi masih sama, itu hanya pengembangan saja. Ini yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat kata mereka, ini adalah jalan yang lebih selamat. Kita jauhi. Dan ini juga nasihat saya kepada kita semuanya. Walaupun kita mengatakan, saya pilih pendapat yang pertama, foto tidak sampai haram. Tapi saya nasihatkan jalan yang lebih selamat, lebih hati-hati, keluar dari khilaf. Karena ulama yang membolehkan foto pun nggak akan mencelah kalau kita tidak foto-foto. Tapi ulama yang mengharamkan foto ya sudah jelas dia mencelah. Mengatakan kita melakukan yang haram. Maka keluar dari khilaf itu lebih bagus dan itu lebih hati-hati. Dan kami cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengharamkan. Namun kami nasihatkan bagi siapa yang memilih pendapat yang pertama, lebih baik tidak melakukannya kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan. Iya. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala juga mengatakan, setelah beliau menjelaskan bahwa ini hukumnya haram, beliau menjelaskan pengecualian yang dibolehkan. Fahadat taswir la yajuzu lidhawatil arwah. Maka foto-foto ini tidak boleh apabila yang dibuat itu gambar bernyawa. Illa lihajatin au daruratin. Kecuali kalau ada hajat atau darurat. Dan jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau yang berpendapat foto bukan termasuk gambar bernyawa, beliau juga menasihatkan, kalau cuma untuk kenang-kenangan, jangan, tinggalkan. Kecuali ada hajat, kata beliau. Jadi beliau pun berhati-hati, tidak membolehkan secara mutlak. Dan ini pengecualian ulama yang mengharamkan, kata mereka, boleh kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, atau ada darurat. Katabi'iyah. Seperti KTP. Kita harus buat KTP, harus ada gambar di situ. Kalau harus atau diharuskan oleh pemerintah, maka ini hajat atau darurat. Au taswiril junah lima'rifatihim. Lima'rifatihim wattiqa'i syarrihim. Atau gambar para penjahat, ya, disebarkan oleh polisi agar kita mengenali mereka dan melaporkan mereka, dan agar kita menghindari keburukan mereka karena sudah tahu ini penjahat. Auliqiyadati sayyarah lil hajah, atau untuk membuat SIM terpaksa harus difoto. Kalau pemerintah mewajibkan, terpaksa kita harus foto.
Hadza idza da'atil haja ilaih wa lam yatayassar lahu istikhraju ta'bi'iyah aw rukhsah illa bisurah. Kata beliau, ini boleh karena ada hajat, tidak mudah, tidak dibolehkan bagi kita untuk mendapatkan KTP atau SIM kecuali dengan gambar. Maka boleh. Fanurajjih annahu la haraj alaihi lid-darurah. Maka kita kuatkan pendapat boleh karena ada darurat, ada alasan darurat ataupun ada hajat. Baik. Jadi ulama yang mengharamkan pun masih memberikan pengecualian kalau ada hajat atau ada darurat maka dibolehkan. Baik. Ini jemaah sekalian contoh di bagian yang keempat digambar dengan alat yang pertama, foto. Sekarang yang kedua, avatar. Contoh yang kedua, gambar yang dibuat dengan alat, avatar. Saya nggak tahu penyebutannya sudah betul atau belum. Ini soalnya bukan bahasa Indonesia, setahu saya nih. Pokoknya tertulis begitu, avatar. Apa hukum avatar? Nah, jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan pendapat yang lebih kuat dengan 4 alasan. Foto hukumnya haram. Dan minimalnya itu yang lebih hati-hati. Nah sekarang jemaah sekalian, kalau kita perhatikan avatar ini lebih parah daripada foto. Ini lebih parah daripada foto. Iya. Karena dia lebih menyerupai lukisan. Yang lukisan tadi, kita sudah sebutkan hukum sebelumnya tentang lukisan. Ulama sepakat dilarang. Hanya ulama beda pendapat haram atau makruh. Dan mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan dinukil dari kebanyakan ulama salaf, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Hanya Malikiyah yang berpendapat makruh, dan pendapatnya lemah karena bertentangan dengan dalil. Maka kalau kita perhatikan, avatar ini lebih menyerupai lukisan daripada foto. Padahal hukum lukisan sudah jelas tadi kita sebutkan dalil-dalil pengharamannya. Iya. Dan juga 4 alasan yang kita sebutkan tadi yang dijadikan alasan ulama yang mengharamkan foto, semuanya ada pada avatar. Pertama, itu adalah gambar bernyawa. Kalau avatar itu gambar bernyawa. Orang tidak mengatakan itu asli. Orang mengatakan itu gambar. Dan itu adalah gambar bernyawa. Dan dalil-dalil pengharaman gambar bernyawa sangat banyak. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, itu juga menyaingi ciptaan Allah. Ada dalam avatar. Menyaingi ciptaan Allah Jalla. Alasan yang ketiga, avatar itu kan hanya pengembangan dari lukisan. Ataupun pengembangan dari foto. Ya sama. Perbedaan alat tidak memberikan efek pada hukum. Sebagaimana dalam fatwa Lajnah Daimah. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat adalah agar kita berhati-hati, agar kita lebih jauh dari perbuatan yang haram, maka hendaklah kita jauhi. Hendaklah kita jauhi. Ya, jemaah sekalian, mungkin bisa kita tambahkan lagi dari 5 atau 6 sebab pengharaman yang kita sebutkan tadi, sebab dalam pembahasan yang kedua, sebab-sebab pengharaman, bisa kita tambahkan menjadi 7. Sebab yang ketujuh adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Maka, jemaah sekalian, hukum avatar bisa masuk mengikuti hukum lukisan, bisa masuk mengikuti hukum foto, dan telah kita jelaskan tadi, hukumnya adalah haram, pendapat yang paling kuat. Pendapat mayoritas ulama. Dengan dalil-dalil yang kuat. Baik. Sekarang yang ketiga. Contoh gambar yang dibuat dengan alat yang ketiga. Yaitu video. Di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, hukum asal video. Yang kedua, hukum berdakwah dengan video. Seperti yang kita lakukan saat ini nih. Bagaimana hukumnya?
Baik. Bagian yang pertama, hukum asal video. Maka ada khilaf ulama sebagaimana khilaf dalam masalah foto tadi. Dinukil juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya tidak menganggap video sebagai gambar bernyawa. Dan dinukil juga dari Lajnah Daimah dan para ulama yang lainnya berfatwa bahwa video sama saja termasuk gambar bernyawa. Saya sebutkan jemaah sekalian, fatwa Lajnah Daimah. Ketika masuk pertanyaan, halit taswir alladhi tustakhdamu fihi kamera al-video yaqa'u hukmuhu tahta taswir al-fotografi. Apakah gambar yang dibuat dengan kamera video hukumnya sama dengan gambar fotografi? Karena sudah ada lebih dulu fatwa lajnah haramnya fotografi seperti yang kita sebutkan tadi. Maka masuk pertanyaan, bagaimana kalau video? Jawabannya adalah na'am. Hukmut taswir bil video, hukmut taswir al fotografi bil man'i wa tahrim li umumil adillah. Ya, hukum membuat gambar dengan video sama dengan hukum membuat foto atau gambar dengan foto dilarang dan hukumnya haram berdasarkan keumuman dalil. Jemaah sekalian, ini sebenarnya alasan yang paling kuat. Mengapa foto dan video hukumnya juga haram? Kenapa? Karena keumuman dalil. 10 dalil yang kita sebutkan tadi, itu umumnya bersifat umum. Mayoritasnya bersifat umum. Umum maksudnya apa? Tidak memberi pengecualian. Tidak memberi pengecualian. Kalau digambar dengan tangan nggak boleh, kalau digambar dengan alat menjadi boleh, tidak. Dalil-dalilnya bersifat umum. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan sampai mengatakan, sungguh lancang orang yang berani memberi pengecualian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dalam bentuk umum, lalu kita katakan, seakan-akan kita mengatakan, wahai Rasulullah ada pengecualian, yaitu yang dibuat dengan alat. Nah, ini alasan tambahan yang lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan. Tapi kita tahu ada perbedaan pendapat ulama. Namun kita jelaskan agar kita lebih paham mana yang lebih kuat. Iya. Dan fatwa ini ditandatangani dan dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah sebagai ketua majelis fatwa ketika itu. Wakilnya adalah Syekh Abdul Razak Afifi, anggotanya Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti sekarang, dan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, rahimahumullahu ta'ala, wa hafidhahum. Jadi jemaah sekalian, ini dua pendapat tentang video. Dan kalau kita lihat alasan-alasannya, maka pendapat yang kuat insya Allah, video pun hukumnya haram. Sebagian ulama juga ada yang membedakan video rekaman dan live. Namun, yang kuat insya Allah tidak ada perbedaan, sama saja. Dan apalagi yang live itu umumnya juga terekam. Umumnya juga terekam. Baik, ini bagian yang pertama tentang video. Hukum asalnya, ulama beda pendapat, sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan, dan kami cenderung kepada pendapat yang mengharamkan karena keumuman dalil. Karena keumuman dalil, dalil tidak memberi pengecualian. Dalil tidak memberi pengecualian untuk yang menggunakan alat. Sama saja mau dibuat dengan tangan, gambar bernyawa itu, atau dengan alat, sama saja. Gambarnya itu diam atau bergerak, sama saja. Dalilnya bersifat umum. Nggak ada pengecualian. Baik. Nah, pembahasan yang kedua jemaah sekalian terkait dengan video. Hukum berdakwah melalui video. Ini pembicaraannya lain lagi. Ada pembicaraan tersendiri. Hukum berdakwah melalui video. Maka, ada dua pendapat ulama yang berdasarkan pendapat mereka sebelumnya. Ulama yang mengatakan video itu boleh, bukan gambar bernyawa, ya otomatis mereka mengatakan tidak masalah berdakwah melalui video. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Dan ulama yang mengatakan bahwa video juga termasuk gambar bernyawa yang dilarang, maka mereka beda pendapat.
Pendapat yang pertama, tidak boleh berdakwah melalui video. Ini pendapat yang dinukil dari imam besar ahli hadis abad ini, ahli hadisnya negeri Yaman, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Begitu pula dinukil dari Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Mereka mengatakan video hukumnya haram walaupun untuk dakwah. Pendapat yang kedua, ulama yang mengharamkan video, yang mengatakan itu termasuk gambar bernyawa, membolehkan apabila digunakan untuk dakwah, untuk menyampaikan kebaikan. Dan ini yang kami lihat dipilih oleh mayoritas ulama yang berpendapat video itu termasuk gambar bernyawa. Tapi mereka berpendapat juga boleh kalau untuk digunakan berdakwah. Alasannya apa? Pertama karena hajat, yang kedua bisa jadi sampai tingkat darurat. Nah, jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, foto, begitu pula termasuk video, kalau ada hajat, ya, misalkan diharuskan oleh pemerintah, kita buat KTP, buat SIM harus dengan foto. Maka itu hajat yang membolehkan. Begitu pula kalau sifatnya darurat, seperti foto-foto, videonya para penjahat, maka disebarkan ke masyarakat supaya mereka tahu ini penjahat. Kalau ketemu laporkan. Itu sifatnya darurat. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kalau untuk KTP saja atau untuk SIM, itu hajat yang bersifat pribadi, kita mengatakan boleh untuk menggunakan foto ataupun video. Padahal itu hajat yang bersifat pribadi. Maka hajat untuk umum, untuk manfaatnya untuk masyarakat umum, tentu lebih boleh lagi. Seperti untuk video dakwah. Ya. Dan beliau jemaah sekalian, memiliki dua fatwa terkait hal ini. Awalnya beliau melarang. Kemudian yang kedua beliau rujuk. Beliau akhirnya membolehkan. Karena itu alasan beliau. Kalau untuk alasan hajat pribadi saja seperti KTP, boleh. Maka untuk hajat orang banyak mendapatkan ilmu, lebih pantas untuk dibolehkan. Baik, ini alasan yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, zaman ini bahkan bisa jadi bukan sekedar hajat, bisa sampai tingkatan darurat. Kenapa? Untuk memberantas kesyirikan dan kekufuran. Untuk memberantas bid'ah dan maksiat. Dan untuk menyaingi orang-orang yang menyebarkan video kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan maksiat. Ini sudah sampai tingkat darurat. Ya, sebagaimana kata Syekh dalam fatwa beliau, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wala syakka anna al-buruz fi tilfaz mimma qad yataharraj minhu ba'du ahli al-ilmi min ajli ma warada min al-ahadits as-sahihah fi at-tashdid fi at-taswir wa la'nil musawwirin. Tidak diragukan lagi permasalahan tampil di televisi, kata beliau, untuk berdakwah. Maka sebagian ulama merasa berat, merasa berdosa. Kenapa? Karena ada hadis-hadis sahih yang sangat banyak, serta sangat keras melarang dan melaknat orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Walakin ba'du ahli ilmi ra'a annahu la haraj fi dhalik. Akan tetapi sebagian ulama memandang tidak mengapa dengan syarat. Idza kana al-buruz fihi lid-da'wa ila al-haq wa nashri ahkamil Islam. Apabila tampil di televisi, di video untuk berdakwah kepada kebenaran dan menyebarkan hukum-hukum Islam. Warraddu ala du'atil batil, dan membantah para dai yang mengajak kepada kebatilan. Ini jemaah sekalian penting. Tersebarkan video-video bantahan kepada kebatilan. Apakah itu syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Ini darurat sudah sifatnya. Sehingga beliau mengatakan amalan bil qaidati syar'iyyah, sebagai pengamalan terhadap kaidah syariat. Wahia irtikabu adnal mafsadatain, mengambil mafsadat yang paling ringan dari dua mafsadat, atau irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita buat video menurut
pendapat sebagian ulama, dan itu lebih kuat yang sebagaimana yang kita bahas tadi, itu adalah termasuk terlarang, masuk dalam larangan hadis-hadis terhadap gambar bernyawa. Maka itu mudarat kalau begitu. Mudarat bagi kita. Tapi kalau kita nggak tampil ceramah di video, ceramah di YouTube misalkan, atau di televisi, maka kesyirikan dan kekufuran semakin tersebar. Para dai yang mengajak kepada kesesatan semakin tersebar. Nggak ada yang bantah mereka di video. Kalaupun kita bantah tanpa video, dan fakta, ini fakta jemaah sekalian, banyak orang kurang tertarik. Sampai-sampai kata sebagian ulama, andai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muncul hari ini, kalau beliau nggak ada videonya, sedikit yang menonton begitu. Sedikit yang mengambil ilmunya. Orang-orang awam yang banyak disesatkan. Dan mereka tertarik dengan video-video. Maka, pertama itu mudarat. Membuat video karena itu gambar bernyawa. Menurut pendapat ulama yang menganggap itu termasuk gambar bernyawa. Tapi, kalau kita tidak tampil di video, membantah kesesatan, menyebarkan ilmu, mudaratnya lebih besar. Jadi, ini kaidahnya jemaah sekalian. Ini kaidah syariat. Berdasarkan dalil-dalil, insya Allah di kesempatan lain kita bahas dalil-dalil tersebut. Ya mungkin diantaranya disebutkan juga oleh Syekh. Surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu mencaci, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan mencela Allah secara melampaui batas tanpa ilmu. Perhatikan jemaah sekalian. Orang kafir itu dan kekufuran mereka pantas dicela. Kalau kita tinggalkan perbuatan mencela mereka, berarti itu mudarat. Tapi kalau kita cela mereka, dan mereka akan membalas mencaci Allah melampaui batas tanpa ilmu, maka nggak boleh kita mencela mereka. Karena itu perbuatan yang mudaratnya lebih besar. Ini diantara dalil, dari sekian banyak dalil, sangat banyak. Dalil menunjukkan kalau ada dua mudarat, kita ambil yang paling ringan. Begitu pula, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin, lahadamtul ka'bata, wa aqamtuha ala qawaidi Ibrahim." Kalau seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran serta baru masuk Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali seperti kaidah-kaidah Nabi Ibrahim, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa arti hadis ini jemaah sekalian? Ka'bah itu tidak lagi seperti aslinya. Tetapi Nabi SAW tidak mengembalikan Ka'bah seperti aslinya. Kenapa? Khawatir mudarat yang lebih besar muncul. Yaitu, orang-orang yang baru masuk Islam ini salah sangka. Mereka mengira Nabi SAW menghancurkan Ka'bah. Padahal tidak. Beliau ingin membangun kembali. Maka di sini ada dua mudarat. Mudarat mereka salah paham, dan mudarat membiarkan Ka'bah tidak seperti aslinya. Maka Nabi SAW mengambil mudarat yang lebih ringan. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk contoh yang ke-5. Jadi, selesai. Contoh yang ke-4, gambar dengan alat. Foto, avatar, dan video. Sekarang contoh yang ke-5. Ini contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Tentang boneka, kartun, mungkin masuk juga di situ animasi, dalam bentuk gambar bernyawa, begitu pula robot-robot untuk mainan anak-anak. Ini yang ke-5. Maka jemaah sekalian, pada dasarnya, gambar bernyawa untuk permainan anak itu dibolehkan, diperkecualikan. Tapi di sini ada khilaf, nanti akan kita sebutkan khilafnya. Tapi hukum asalnya diperbolehkan secara garis besarnya. Tapi ada rinciannya yang di situ ulama beda pendapat.
Tapi secara garis besarnya, itu boleh. Diperkecualikan dari yang haram. Karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau masih kecil, masih suka main boneka, beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyat as-sitr an banatin li Aisyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, dan di hijab rumah atau hijab di dalam rumah ada, di baliknya terdapat mainan-mainan Aisyah dalam bentuk seperti boneka-boneka kecil. Maka angin berhembus dan menyingkap hijab tersebut sehingga terlihat lu'abun, permainan Aisyah tersebut. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ma hadha ya Aisyah? Apa ini wahai Aisyah? Qalat banati. Aisyah menjawab, ini anak-anakku. Jadi boneka mirip anak-anak. Artinya gambar bernyawa. Kata Aisyah, ini anak-anakku. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antara boneka yang disebut anak-anak oleh Aisyah, anak-anakku oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada boneka lain dalam bentuk kuda tapi memiliki dua sayap yang terbuat dari kertas atau dari kulit sayapnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hadzal ladzi ara wasatahunna. Lalu apa yang di tengah itu? Qalat farasun, kata Aisyah, itu kuda. Qala wa ma hadzal ladzi alaih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, lalu apa yang ada di atasnya? Qalat janahan, kata Aisyah, itu dua sayap. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, kuda tapi punya sayap. Maka beliau bertanya, qala, dan beliau berkata, farasun lahu janahan, apakah mungkin kuda punya dua sayap? Jadi kan nggak mungkin, kuda nggak punya sayap. Yang punya sayap burung. Lalu qalat, Aisyah menjawab, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah? Tidakkah engkau pernah mendengarkan bahwa Sulaiman punya kuda yang memiliki sayap-sayap? Qalat, kata Aisyah, fadhahika hatta ra'aitu nawajidhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai aku bisa melihat gigi beliau. Iya. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah bermain boneka dalam bentuk gambar bernyawa, yaitu anak-anak kecil yang disebut anak-anakku oleh Aisyah, dan kuda yang memiliki sayap. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama memperkecualikan semacam boneka-boneka untuk permainan anak. Untuk permainan anak. Baik. Tapi jemaah sekalian, ingat, ini khusus untuk anak-anak. Orang tua nggak boleh bermain boneka gambar bernyawa. Nggak boleh. Ini hanya diberi rukhsah, keringanan. Pada dasarnya haram, tapi untuk anak-anak, untuk menghibur mereka, dan juga ada tujuan lebih penting, yaitu pendidikan bagi mereka. Seperti anak perempuan, dia mainkan anak-anak kecil untuk melatih dia mengurus anak, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini dibolehkan, diberi keringanan. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, boneka yang ada sekarang, kartun yang ada sekarang, animasi atau robot-robot yang ada sekarang, permasalahannya adalah itu sangat mirip dengan gambar bernyawa. Sedangkan boneka milik Aisyah
tidak mungkin seperti boneka zaman ini yang betul-betul mirip gambar bernyawa. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri, zaman itu mereka belum sanggup untuk membuat. Mereka belum sanggup untuk membuat seperti sekarang. Apalagi bikin kartun atau animasi. Tentu lebih jauh lagi. Jadi, bentuk boneka zaman sekarang, begitu pula kartun, animasi, dan robot-robot zaman sekarang, yang sangat persis dengan gambar bernyawa, itu tidaklah sama dengan bonekanya Aisyah radhiyallahu anha yang dibolehkan dalam syariat. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu ulama beda pendapat. Ulama kontemporer beda pendapat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk yang memandang itu tidak masalah. Seperti kartun, kata beliau, dalam fatwa beliau, kartun itu boleh diberi keringanan bagi anak-anak untuk menghibur mereka. Tapi beliau pun mengatakan dengan syarat tidak mengandung keharaman yang lain. Contohnya ada musik-musiknya, atau ada simbol-simbol kekufuran dan kesyirikan, semacam ada salib, atau simbol agama-agama kekufuran. Itu syarat yang beliau tetapkan. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak masalah kartun-kartun yang ada hari ini. Sebagian ulama yang lain melarang. Sebagian ulama yang lain melarang apabila boneka atau kartun atau yang semisalnya itu betul-betul menyerupai gambar bernyawa. Ya, ini juga dinukil oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah Ta'ala, beliau memilih pendapat kalau dia mirip persis dengan gambar bernyawa, maka tidak dibolehkan, kata beliau. Jadi intinya ada khilaf ulama. Tapi jemaah sekalian, saya ulangi lagi, ini khilaf ulama hanya untuk anak-anak ya, bukan untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa ya tidak boleh, tidak ada keringanan untuk mereka untuk membuat kartun, menonton kartun dan lain sebagainya. Baik. Ini yang kelima. Pembahasan contoh-contoh. Selesai pembahasan contoh-contoh. Kita masuk pembahasan yang kelima. Jadi, kita sudah lewati 4 pembahasan. Pertama, penyebutan dalil, 10 dalil tadi. Yang kedua, penyebutan sebab-sebab pengharaman. Kemudian yang ketiga, kategori gambar bernyawa. Yang keempat, contoh-contoh. Kita sudah sebut 5 poin contoh. Namun 5 ini semuanya ada cabang-cabangnya tadi. Nah, sekarang pembahasan yang kelima. Gambar yang dibolehkan dalam syariat. Pembahasan yang kelima adalah gambar yang dibolehkan dalam syariat. Iya. Ada 2 yang ingin saya sebutkan. Yang pertama, gambar yang diremehkan. Gambar yang diremehkan. Ini pun sebenarnya ada khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Namun banyak ulama membolehkannya. Termasuk ulama yang berpendapat hukumnya haram membuat gambar bernyawa. Banyak di antara mereka yang membolehkan apabila gambar itu dihinakan, tidak dimuliakan. Contoh dihinakan itu jamaah sekalian, kita injak-injak dia atau kita buang di tempat sampah. Bukan dimuliakan. Dimuliakan itu contohnya seperti apa? Dipajang di dinding, dibuat monumen, seperti monumen pahlawan-pahlawan, kemudian dibuat patung-patung mereka itu. Berarti itu dimuliakan. Nah, sekarang yang dihinakan. Maka banyak ulama membolehkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi yang kita sebutkan di nomor 5, yaitu kain yang ada gambar bernyawa dijadikan hijab di rumah Aisyah radhiyallahu anha dirubah menjadi bantal. Artinya bukan sesuatu yang dimuliakan, tapi sesuatu yang ditiduri atau mungkin diinjak-injak seperti keset kaki. Maka itu gambar yang dihinakan. Contoh di zaman sekarang jamaah sekalian, gambar-gambar bernyawa yang ada di berbagai macam produk. Kita kalau beli sampo, beli sabun, ada gambar bernyawa. Maka jamaah sekalian, ketika kita beli, kemudian bungkusnya kita buang di tempat sampah, maka itu saat itu masuk kategori gambar yang dihinakan.
Sehingga para ulama berpendapat ini tidaklah haram karena kita menghinakannya, bukan memuliakannya. Tetapi jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, bagi orang yang membuat gambar itu tetap hukumnya haram. Bagi orang yang membuatnya tetap hukumnya haram, sebagaimana dalam Syarah Muslim. Ya. Perhatikan jemaah sekalian, kata beliau, wa amma ittikhadul musawwar fihi surah hayawan fa in kana mu'allaqan ala haitin aw thawban malbusan aw imamah wa nahwi dhalik mimma la yu'addu mumtahanan fa huwa haramun. Apabila gambar itu semacam gambar hewan kemudian ditempelkan di dinding atau ada di pakaian atau di sorban, maka hukumnya haram. Dan yang semisal dengan itu bukan yang dihinakan, maka hukumnya haram. Ini kata Imam Nawawi. Wa in kana fi bisatin yudasu wa makhaddatin wa wisadatin wa nahwiha mimma yumtahan falaysa biharamin. Adapun yang ada di lantai semacam permadani atau yang ada di bawah atau bantal yang diinjak, ya, atau ditaruh di bawah kita, ya, intinya tidak dimuliakan, maka kata beliau tidaklah haram. Tidaklah haram. Iya. Jadi jemaah sekalian, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kalau dimuliakan itu hukumnya haram, kalau dihinakan hukumnya haram. Hukumnya tidak haram. Tapi jemaah sekalian, beliau membedakan antara yang menggunakan dan yang membuat. Yang membuat tetap tidak dibolehkan. Karena di sini beliau berbicara tentang orang yang menggunakannya. Iya. Gambar-gambar yang dihinakan seperti saya contohkan tadi, kita beli sampo, beli sabun, ada gambar di situ. Maka hasilnya kita akan buang. Bungkusnya itu di tempat sampah. Berarti kita menghinakannya. Tapi orang yang buat itu, hukumnya haram bagi dia. Tidak boleh dia lakukan. Baik. Kemudian, yang kedua yang dibolehkan dalam syariat adalah gambar yang tidak memiliki ruh. Walaupun jemaah sekalian di sini juga ada khilaf ulama. Karena gambar yang tidak memiliki ruh itu ada dua macam. Yang berkembang dan tidak berkembang. Yang tidak berkembang itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Atau gunung-gunung. Ya begitu-begitu saja. Tetapi yang berkembang seperti pepohonan itu masih ada khilaf ulama. Sebagian tetap melarang. Tapi pendapat yang benar, hukumnya boleh karena dalil-dalil yang melarang hanyalah melarang gambar bernyawa. Jemaah sekalian, sebenarnya masih ada satu lagi pembahasan, tapi nampaknya sudah terlalu larut ini, sudah lama kita membahas, dan saya kira untuk kesempatan ini cukup banyak yang kita bahas, cukup banyak cabang pembahasan tentang gambar bernyawa. Telah kita sebutkan mana yang disepakati, mana yang dikhilafkan para ulama, dan mana pendapat yang paling kuat, dan dalil-dalilnya. Adapun pembahasan yang tersisa, insya-Allah ta'ala kita bahas di kesempatan yang lainnya, dan semoga pembahasan setiap Senin malam ini bisa rutin bersama Masjid As-Sunnah Ampana, Sulawesi Tengah. Dan saya juga mohon maaf di kesempatan ini, mungkin belum kita lakukan tanya jawab karena pembahasannya cukup panjang. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.